Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para sahabat literasi sekalian. Jedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi bertemu lagi dalam Jedar, cerita anak dalam jaringan. Sahabat literasi yang ada dimanapun, sebelum saya memulai cerita saya, coba sahabat literasi tebak dan lihat kali ini saya berada di mana dan tempat apakah ini. Tempat ini sangat bersejarah loh bagi bangsa Indonesia karena memegang peranan penting pada peristiwa pemberontakan PETA. Dan siapakah tokoh pemberontakan PETA? Sahabat literasi yang ada di rumah, sebelum saya melanjutkan cerita saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Kak Tanti Arya Dewi. Nah, bagaimana? Apa sudah ketemu jawabannya? Oke, kalau begitu agar sahabat literasi tidak menebak-nebak tempat apa ini, akan Kak Tanti mulai ceritanya. Bagaimana sahabat literasi? Sudah siap mendengarkan? Cerita ini akan saya mulai dari kelahiran seorang bayi laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Darmadi dan Rahayu. Tepatnya tanggal 23 April tahun 1923 di kota Trenggalek. Bayi laki-laki yang sangat dinanti-nanti oleh keluarganya ini diberi nama Supriyadi. Sepeninggalan ibunya, Supriyadi diasuh dan dibesarkan oleh ibu sambung yang juga memberikan limpahan kasih sayang kepada Supriyadi, layaknya ibu kandung. Supriyadi tumbuh sebagai anak yang berbeda dengan anak yang lainnya. Dia anak yang cerdas dan mudah tanggap. Dengan berbagai pertimbangan serta dengan persetujuan sang kakek, orang tua Supriyadi memutuskan untuk menyekolahkan Supriyadi di Mulo atau biasa disebut Mir Yutibert Leger Ouderwis. Walaupun ada rasa sedih karena harus berpisah dan berjauhan dengan keluarga yang sangat disayanginya, akhirnya dengan meminta doa restu kedua orang tuanya dan kakeknya, Supriyadi pun berangkat untuk belajar di Mulo dengan tekad menjadi pemuda yang berguna bagi bangsa. Semasa menempuh pendidikan, Supriyadi merupakan pelajar yang tekun dan pandai. Setelah lulus dari Mulo, Supriyadi pun pulang ke kampung halamannya. Sesampai di rumah, Supriyadi disambut hangat oleh keluarganya. Kepada keluarganya, Supriyadi menyampaikan bahwa ia ingin melanjutkan pendidikannya di Algemeen Middelburg School yang biasa disingkat AMS. Pada suatu hari di bulan Februari tahun 1942, saat Supriyadi belajar bersama teman-temannya di kelas, tiba-tiba terjadi serangan penembakan pada gedung-gedung penting termasuk sekolah tempat Supriyadi belajar. Ternyata saat itu pasukan Jepang menduduki Indonesia dan melakukan invasi terhadap kolonial Belanda. Saat Jepang masuk ke Indonesia, sekolah Supriyadi sempat dihentikan oleh Jepang. Pada tahun 1943, baru Supriyadi pun kembali ke bangku pendidikan di kota Tangerang dan mengikuti pendidikan latihan semi militer Seinandujo, yaitu dalam pasukan pembela tanah air PETA yang diadakan oleh tentara Jepang.
Kecakapannya saat pelatihan, Supriyadi pun mendapat penghargaan dari Jepang. Pada awal tahun 1944, Supriyadi bersama peletonnya dipindah tugaskan ke wilayah Kota Blitar. Selama bertugas, Supriyadi melihat penderitaan yang dialami para Romusa. Siksaan tentara Jepang yang tidak manusiawi kepada rakyat Indonesia membuat hati Supriyadi merasakan sakit. Mereka benar-benar kejam. Namun kemarahan itu dipendam Supriyadi dan hanya tertulis pada surat untuk keluarganya. Suatu hari Supriyadi mendapatkan kesempatan untuk pulang. Tanpa memberitahu keluarganya, Supriyadi pulang ke rumah. Dan apa yang terjadi? Ternyata ayah Supriyadi sakit karena terlalu dipaksa untuk bekerja keras oleh tentara Jepang. Kejadian ini menambah sakit hati dan geramnya Supriyadi kepada tentara Jepang. Malam itu juga Supriyadi bergegas kembali ke markas PETA. Beliau melakukan pertemuan rahasia dengan Sudanjo Dr. Suryo Ismail, Sudanjo Muradi, Budanjo Halil Mangkudijaya, dan Budanjo Sunato untuk membahas perlakuan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yang semena-mena. Saat Bung Karno berkunjung ke rumah orang tuanya di Blitar, Supriyadi juga mendatangi Bung Karno dan mendesak agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan mendukung aksinya untuk melancarkan pemberontakan kepada Jepang. Bung, kami dari tentara PETA sudah sepakat untuk segera melakukan pemberontakan untuk mengusir tentara Jepang. Sabarlah sebentar. Saya dan kawan-kawan masih mencoba lewat jalan diplomasi. Gagasan kalian itu terlalu gegabah dan belum mampu untuk menggalang kekuatan untuk melawan Jepang. Tapi Bung, tentara Jepang sudah keterlaluan. Ingat, kalian adalah tentara. Resiko kalian apabila kalah akan berhadapan dengan pengadilan militer. Akhirnya Supriyadi dan kawan-kawan kembali ke markas dengan sedikit kecewa. Tapi Supriyadi tidak patah semangat. Gagal berunding dengan Bung Karno untuk melawan Jepang, Supriyadi menemui guru spiritualnya yaitu Kiai Kasan Bendo untuk memohon doa restu dan menceritakan niatnya untuk melawan tentara Jepang. Kiai Kasan Bendo memahami niat mulia Supriyadi, walaupun kekhawatiran dan keraguan ada di benak beliau. Tanggal 13 Februari 1945, Supriyadi dan kawan-kawan mengadakan pertemuan rahasia untuk yang terakhir kalinya. Mereka juga mempersiapkan persenjataan dan bekal dalam perlawanan terhadap tentara Jepang. Tepatnya, tanggal 14 Februari 1945, sebanyak 360 orang pasukan melakukan perlawanan. Mereka menyerang dari 3 penjuru dan menyebarkan mortir, senapan mesin ke gedung markas Kempati yang terletak di sekitar barak, serta Hotel Sakura yang menampung sebagian besar perwira dan pejabat sipil Jepang yang berada di Blitar. Akibat ledakan ini, memicu bentrokan antara serdadu PETA dan pasukan Jepang di daerah Blitar kala itu. Dengan mengibarkan bendera merah putih, para serdadu PETA itu menembaki menghunus pasukan Jepang dengan berbagai senjata yang sudah disiapkan. Namun, ternyata Jepang sudah mencium rencana itu. Diam-diam mereka menggerakkan pasukan PETA yang masih setia dengan Jepang dari daerah lain menuju pusat kota Blitar. Dalam 2 hari, perlawanan sporadis Supriyadi dan kawan-kawannya dapat dikendalikan. Tetapi pertempuran PETA ini menyisakan misteri yang belum terungkap, yaitu pemimpin pemberontakan PETA, Sudanjo Supriyadi, tidak diketemukan keberadaannya. Menghilangnya Sudanjo Supriyadi masih menjadi misteri hingga saat ini. Nah, sahabat literasi, dari cerita yang saya sampaikan, sekarang kalian tahu kalau saya sekarang berada di kawasan TMP. Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya, tepatnya di depan Monumen PETA. Dahulu tempat ini merupakan lapangan upacara tentara PETA. Dan yang paling kalian perlu tahu, disinilah berdiri Monumen Potelat, di mana sang saka merah putih pernah dikibarkan
pada saat pemberontakan peta. Di belakang monumen peta ini terdapat asrama tentara peta, antara lain kamar Budanjo Halir, tempat rahasia Sudanjo Supriyadi dan kawan-kawan mengadakan pertemuan. Di sini juga ada barak kamar Sudanjo Supriyadi. Sahabat literasi, demikianlah sekilas cerita tentang pahlawan kita Supriyadi dan perjuangannya melawan penjajahan Jepang dalam pemberontakan peta di Blitar. Sahabat literasi, ayo jawab pertanyaan berikut dan raih hadiah menarik dari Jedar. 1. Sebutkan 3 nama tokoh pemberontakan peta. Yang kedua, apa nama monumen tempat pengibaran bendera merah putih saat terjadinya pemberontakan peta? Nah, sahabat literasi, jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar ini. Buah manggis, buah kenari. Buah mangga, buah pepaya. Saya pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Jedar edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Sobat Literasi ceritanya? Seru bukan? Yuk terus pantengin media sosial Dinperpusip Kota Blitar untuk cerita lainnya. Atau bisa juga datang langsung ke Perpustakaan Kota Blitar di Jalan Veteran nomor 75 Kota Blitar. Sampai jumpa di Cedar episode selanjutnya.